Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai aplikasi turunan, yaitu mengenai titik stasioner. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga bisa kalian pahami ya. Yuk, simak video berikut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan. Nah, yang mana turunan yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu bisa diaplikasikan, artinya bisa kita gunakan untuk menentukan titik stasioner. Nah, jadi aplikasi turunan itu nanti bukan hanya titik stasioner, tapi dapat menentukan yang lain lagi. Tapi hari ini kita hanya akan fokus mempelajari titik stasioner. Nah, yang mana titik stasioner itu adalah titik ekstrim dari suatu fungsi fx di mana f aksen x sama dengan 0, artinya turunannya sama dengan 0. Nah, jadi intinya titik stasioner itu misalkan nih Ibu punya grafiknya misalkan grafik fungsi trigon ya, cos misalkan. Nah, jadi titik stasioner itu titik ekstrim, artinya titik yang menyebabkan sebuah fungsi atau grafik itu berada di suatu lembah atau berada di suatu puncak. Jadi di sini kan puncaknya, berarti di sini titiknya, berarti di sini adalah titik stasionernya nanti. Nah, untuk lebih memahami kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama di sini Ibu punya fungsi yang aljabar dulu fungsinya. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Nah, penyelesaiannya yang harus kalian ingat tadi adalah bahwa untuk menentukan titik stasioner, kita tulis dulu fungsinya adalah x kuadrat dikurang 4x. Nah, untuk menentukan titik stasioner tadi, kita harus ingat bahwa f aksen x-nya turunannya harus sama dengan 0. Maka kita akan menentukan turunan dari si fx dulu. Nah, x kuadrat turunannya 2x. Min 4x turunannya adalah min 4. Nah, turunannya kan adalah harus sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita pindah ruas aja nih, mencari nilai x-nya. Min 4 jadi 4. X sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi titik stasioner dari fungsi fx adalah siapa x-nya? 2. Udah, begitu caranya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh yang nomor 2, ini fungsinya trigon. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 atau x-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, cara penyelesaiannya itu hampir sama. Nanti kita tulis dulu fx-nya. Kita kan mau turunannya sama dengan 0 karena dia adalah titik stasioner. Sin 2x, kalau kita cari turunannya. Nah, turunan dari sin 2x adalah, turunkan belakangnya 2, turunan sin adalah cos, lalu 2x. Nah, dia harus sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2 nih, harus kita hilangkan. Berarti cos 2x sama dengan 0 dibagi 2 adalah 0. Nah, di sini kan cos 2x sama dengan 0. Berarti kan cos berapa agar hasilnya sama dengan 0? Maka kalian harus ingat tuh pelajaran sebelumnya mengenai persamaan trigonometri. Nah, jadi langsung aja Ibu. Cos 2x sama dengan 0. Cos berapa derajat yang hasilnya adalah 0? Berapa? Iya, benar. Cos 90 derajat. Nah, kalau sudah sampai sini kalian harus ingat lagi rumus persamaan trigonometri yang kosinus. Di sini Ibu ingatkan. Jika cos x sama dengan cos alfa, maka untuk menentukan nilai x-nya nanti kalian harus plus minus alfa ditambah k kali 360 derajat. K-nya ini dari 1 dan seterusnya. Dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang berarti kalau di sini cos 2x, berarti untuk mencari nilai x-nya adalah 2x sama dengan plus minus alfanya berapa? Di sini kan alfanya adalah 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat.
Nih Ibu lanjutkan karena nggak muat jadi pindah ke sini. Nah ini kan 2x nih, berarti boleh kita bagi dengan 2 semua sukunya agar di sini tersisa x aja biar lebih mudah juga bagi 2. 2x dibagi 2 kan x. Tada. Plus minusnya tetap ada, 90 derajat bagi 2 adalah 45 derajat ditambah K, 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Nah kalau sudah sampai sini baru kita kerjakan, kita masukkan K-nya sama dengan 0. Nih Ibu mulai dari yang positif dulu, 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah kita mulai, jika K-nya sama dengan 0 maka nilai X-nya adalah 45 derajat ditambah K-nya ganti dengan 0. 0 kali 180 derajat berarti kan nih 0, 45, berarti X-nya 45 derajat. Lanjutkan lagi karena intervalnya dari 0 sampai 360. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 45 derajat ditambah K-nya ganti 1, 180. 1 kali 180, 180 tambah 45 adalah 225. Oke, lanjut lagi ya karena masih belum melewati 360. X sama dengan 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 2 kali 180, 360. 360 tambah 45, 405. Nah ini kan sudah melewati interval nih, jadi nggak usah dilanjutkan lagi. Nah Ibu lanjut ke yang negatifnya. Nih Ibu di sini ya, min 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, jika K-nya sama dengan 0 maka nilai X-nya adalah negatif 45 ditambah 0 kali 180 derajat. Mau kalau lah kira-kira negatif 45 kelihatannya. Nah K sama dengan 1, X sama dengan min 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Min 45 ditambah 180 adalah 135 derajat. Masih bisa nih kita lanjutkan lagi. K-nya sama dengan 2 min 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 2 kali 180, 360. 360 dikurangi 45 adalah 315 derajat. Nah kalau misalkan K-nya sama dengan 2 itu kayaknya udah jelas lewat dari 360, jadi cukup sampai di sini aja. Nah jadi sekarang kita cek, kan tadi intervalnya itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kita cek, ini termasuk ya, ini juga, nih enggak, yang min 45 enggak, yang 135 termasuk, ini termasuk. Oke, jadi titik stasionernya, langsung aja Ibu lah, adalah X sama dengan 45 derajat, X sama dengan, kita urut dari yang terkecil ke terbesar, 135 derajat, lalu ke sini ya, X sama dengan 225 derajat, dan terakhir X sama dengan 315 derajat. Nah ini jawabannya. Nah bagaimana penjelasan Ibu tadi? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang seperti biasa kalian lanjutkan latihannya yang ada di Classroom. Lalu jika ada pertanyaan silahkan chat Ibu di WA. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.